Ya, kali ini saya akan bahas materi mengenai bab 2. Judulnya berpikir seperti ekonom. Berarti ini materi pengantar ekonomi mikro bab 2 selanjutnya ya untuk para mahasiswa. Nah, materi ini bicara tentang apa? Nih, ini bicara tentang ekonom sebagai ilmuwan. Jadi di sini ekonom memainkan dua peran. Pertama, sebagai ilmuwan. Yang dimaksud sebagai ilmuwan adalah untuk menjelaskan dunia yang ada. Maksudnya apa? Menjelaskan perekonomian di dunia bagaimana. Itu kalau ekonom sebagai ilmuwan. Yang kedua, ekonom sebagai penasehat kebijakan. Jadi tujuannya adalah untuk memberi kebijakan untuk memperbaiki ekonomi. Seperti itu. Yang pertama, para ekonom menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah misalnya dia ingin tahu efek inflasi bagaimana melalui metode ilmiah, melalui data-data kenaikan harga dari tahun 1900 sampai 1940 misalnya. Tuh, metode ilmiah. Seperti itu. Jadi ini adalah teori ekonomi. Gitu. Kalau ekonom sebagai ilmuwan. Nah, bedanya apa? Ekonom sebagai pembuat kebijakan. Jadi kalau pembuat kebijakan, contohnya misalnya jadi sebagai penasehat presiden, menjadi Dewan Penasehat Ekonomi Presiden. Jadi membicarakan bagaimana cara untuk mengatasi inflasi ini. Jadi kalau yang ilmuwan menjelaskan inflasi itu apa, kalau kebijakan tentang bagaimana cara misalnya mengatasi inflasi ini. Kebijakan apa yang cocok untuk mengatasi inflasi. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk mempelajari ekonomi perlu asumsi dan model. Tujuannya apa? Asumsi tujuannya untuk menyederhanakan dunia yang kompleks yang agar membuat mahasiswa mudah paham tentang apa itu perekonomian itu. Contohnya nih, untuk membuat hal menjadi sederhana, jadi kita mempelajari, misalnya mempelajari perdagangan internasional nih. Temanya perdagangan internasional, kita asumsikan cuma ada dua negara dan dua barang. Kenapa? Karena di dunia nyata kan negara ada banyak, barang dan jasa yang dijual juga banyak. Nah, biar diasumsikan lebih sederhana, maka dibuat asumsi hanya ada dua negara dan dua barang. Walaupun tidak realistis, tujuannya ini untuk memberi wawasan agar bermanfaat untuk merefleksikan dunia nyata. Jadi model ini adalah representasi sederhana dari realitas yang lebih rumit. Jadi ekonom menggunakan model tersebut, model yang sudah disederhanakan untuk mempelajari masalah ekonomi. Contohnya ini model ini misalnya ada dua negara dan dua barang untuk perekonomian. Nah, model pertama, contohnya ini dibilang ada namanya circular diagram flow. Jadi circular flow diagram ini adalah model menunjukkan bagaimana uang mengalir melalui pasar di antara rumah tangga dan perusahaan. Jadi di sini ada dua aktornya. Aktornya adalah rumah tangga dan perusahaan. Nah, pasarnya di mana? Pasar ada dua juga, pasar barang dan jasa dan pasar untuk faktor-faktor produksi. Jadi di sini ada dua aktor, rumah tangga dan perusahaan, dan pasarnya adalah barang dan jasa dan pasar faktor-faktor produksi. Pasar faktor-faktor produksi apa? Faktor produksi itu adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi untuk menghasilkan barang dan jasa itu perlu faktor produksi. Nah, faktor produksi itu seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Yang dimaksud modal ini atau capital ini adalah bangunan dan mesin yang digunakan dalam produksi ya. Jadi yang dimasukkan dengan modal bukan investasi kayak uang ya. Ini maksudnya adalah bangunan dan mesin, infrastrukturnya ya untuk dalam produksi.
Nih, contohnya nih. Jadi rumah tangga memiliki faktor-faktor produksi untuk dijual atau disewakan ke perusahaan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dari penghasilannya itu dia bisa membeli barang dan jasa dari perusahaan. Contohnya apa? Rumah tangga punya tenaga kerja, punya tanah, dan punya gedung atau punya mesin yang bisa disewakan ke perusahaan. Jadi kalau tenaga kerja kan sewa tenaga kerja artinya dia bayar gaji kita seperti itu. Kalau sewa tanah kita nyewa tanahnya ke kita. Nah, di situ rumah tangga dapat pendapatan dan digunakan sebagai penghasilan. Nah, kalau perusahaan apa? Perusahaan itu yang membeli faktor produksi dari rumah tangga. Tujuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, ini adalah bentuk gambarnya ya, diagram circular flow. Jadi ada perusahaan, ada rumah tangga. Jadi ada pasar dan barang dan jasa dan pasar faktor produksi. Nah, di sini. Yang di pasar faktor produksi apa? Jadi rumah tangga memberikan tenaga kerjanya, tanah dan modalnya ke pasar faktor produksi. Nah, perusahaan nyari di pasar faktor produksi. Dia nyari tenaga kerja, nyari tanah yang digunakan untuk berusaha, dan dia nyari modal. Modal ini maksudnya kayak gedung sama mesin misalnya ya. Itu misalnya kalau contohnya kayak pasar tenaga kerja, rumah tangga masuk ke bursa tenaga kerja, perusahaan nyari di bursa tenaga kerja untuk rekrut karyawan. Nah, nanti perusahaan kalau dia misalnya tenaga kerja yang dipakai dia dapat gaji. Misalnya kalau tanahnya disewain atau mesinnya disewain dia dapat sewa seperti itu. Nah, rumah tangga ini bakal dapat. Nah, karena rumah tangga dapat penghasilan, penghasilannya itu bisa membeli barang dan jasa di pasar barang dan jasa. Dia mengeluarkan pengeluaran untuk beli barang. Nah, perusahaan ini dapat pendapatannya dari mana? Dari jual barang dan jasa. Dia kan rekrut tenaga kerja, rekrut tadi sewa tanah, sewa mesin, sewa gedung. Tujuannya untuk memproduksi barang dan sini kan ini gunanya asumsi model ya. Model kedua, production position, kemungkinan bahasa Indonesia. Grafik yang menunjukkan kombinasi dua dalam perekonomian dengan sumber daya yang ada dan teknologi yang tersedia. Misalnya kan punya teknologi dan sumber daya. Sumber daya ini terus tenaga kerja sama human capital ya. Jadi edukasi mas tingkat edukasi masyarakatnya ya. Nah, di contohnya di negara ini hanya memproduksi dua barang, komputer sama gandum. Nah, dia misalnya tenaga kerjanya agar simpel kita pakai sumber dayanya tenaga kerja aja ya. Diukur dalam jam kerja. Jadi dalam satu bulan itu satu negara punya 50.000 jam tenaga dari masyarakatnya. Contoh kurva batas kemungkinan produksi ini atau kurva production possibility frontier ini adalah nih, untuk memproduksi satu komputer membutuhkan 100 jam kerja. Untuk memproduksi satu ton gandum membutuhkan 10 jam tenaga kerja. Artinya gimana? Jadi kan ada 50.000 jam tenaga kerja nih. Kalau
50.000 jam tenaga kerja dipakai fokus untuk memproduksi komputer semua, maka hasilnya 50.000 komputer dibagi 100 jam tenaga kerja. Jadi dia hanya bisa memproduksi 500 komputer sama 0 gandum karena jam kerjanya dipakai fokus untuk produksi komputer. Kalau suatu negara fokus hanya untuk memproduksi gandum aja, maka di gambar yang titik E. Jadi dia 50.000 jam kerja untuk produksi gandum aja, berarti 50.000 bagi 10 jam kerja. Jadi dia menghasilkan 5.000 ton gandum, 0 komputer. Kalau dia dibagi jam kerjanya 25.000 untuk memproduksi komputer, 25.000 untuk memproduksi gandum, maka jumlah komputer dihasilkan gimana? 25.000 jam kerja dibagi 100 jam kerja, jadi 250 komputer. Kalau 25.000 dibagi 10 jam kerja, jadi 2.500 ton gandum. Di sini untuk memproduksi satu komputer butuh jam kerja yang lebih banyak ya dibandingkan untuk memproduksi 1 ton gandum ya. Makanya komputer yang diproduksi lebih sedikit ya. Nah, titik A, B, C, D, E ini kalau digariskan seperti ini. Ini namanya kurva batas kemungkinan produksi atau production possibility frontier. Nih, kurvanya seperti ini. Jadi dia kalau ingin fokus produksi komputer aja berarti di sini. Kalau ingin fokus produksi gandum aja berarti di sini. Kalau dia fokus produksinya dibagi dua, gandum dan komputer di titik C yang ini. Jadi ini kurva batas produksi ya. Ini A, B, C, D, E. Ini A, ini B, ini C, D, E. Nah, jadi dalam A sampai E itu memungkinkan produksi. Jadi semua sumber daya yang digunakan artinya semua tenaga kerja bisa digunakan sepenuhnya. Cuma di sini ada poin F. Poin F misalnya di sini. Poin F. Poin F itu memungkinkan cuma tidak efisien. Akibatnya tenaga kerjanya menjadi penganggur. Jadi misalnya tenaga kerjanya ada 50.000 jam kerja, cuman dia dipakainya di enggak di sepanjang garis ini, di dalam garis ini, misalnya di titik sini, ini titik F ada di tengah misalnya. Nah di sini enggak efisien karena apa? Dia bisa fokus produksi lebih banyak, cuman dia produksinya lebih sedikit walaupun ini memungkinkan, cuman ini enggak efisien, jadi akan menimbulkan pengangguran. Ini munculnya pengangguran karena ini. Karena kurang efisien memanfaatkan production possibility frontier. Jadi harusnya bisa produksi maksimal, cuman produksinya jadi dikurangin. Jadi nggak efisien, akan muncul pengangguran. Kalau di titik G itu adalah titik yang di luar garis ini. Nih, ini batas kemungkinan produksi yang di garis biru. Kalau di yang sebelah kanan ini nggak mungkin. Itu impossible ya. Ini nggak memungkinkan. Jadi di sini nggak memungkinkan ya, impossible. Jadi yang di sebelah kanan ini nggak memungkinkan, impossible. Di sebelah kanan garis biru ya. Dia nggak bisa produksi di luar batas garis kemungkinan produksinya ya. Nah, sebelumnya kan kita ngebahas opportunity cost yang di bab 1. Jadi opportunity cost itu adalah pada suatu barang adalah apa yang harus diberikan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu harus mengorbankan sesuatu. Seperti itu. Jadi di sepanjang garis production possibility frontier ini, misalnya tadi tenaga kerja, untuk memproduksi satu barang lain harus mengorbankan yang barang lain. Misalnya untuk memproduksi atau tambahan komputer harus mengurangi 10 gandum tadi. Karena tadi sumber daya tenaga kerja terbatas. Jadi kalau ingin produksi komputer lebih banyak, produksi gandumnya lebih sedikit. Seperti itu. Itu adalah pilihannya. Nah, di sini bilang trade off. Jadi masyarakat menghadapi pilihan
membutuhkan pengorbanan untuk memproduksi suatu barang dengan mengorbankan barang lain. Nah, kemiringan production possibility frontier ini bisa tahu gimana opportunity cost suatu barang terhadap barang lainnya. Jadi bisa dihitung kemiringannya gini. Jadi misalnya untuk memproduksi 100 komputer, dia harus mengurangi 1000 ton gandum. Jadi 1000 ton gandum sumber dayanya dipakai, maka 1000 ton gandum akan berkurang, cuman dia bisa menambah 100 komputer. Jadi kemiringannya min 1000 kali min 1000 bagi 100 min 10. Artinya untuk memproduksi satu komputer dia harus mengorbankan minus 10 gandum, 10 ton gandum ya. Seperti ini. Jadi opportunity cost-nya ini untuk satu komputer adalah 10 ton gandum. Jadi ini pengorbanan ya. Jadi untuk produksi komputer harus ngorbanin 10 ton gandum karena tenaga kerjanya tadi terbatas ya. Dia hanya bisa sepanjang garis biru ini. Kalau garis yang kanan impossible, kalau yang kiri ini inefisien. Menyebabkan pengangguran tadi tenaga kerja atau pengangguran misalnya infrastrukturnya terbengkalai, pabriknya nggak digunakan seperti itu. Nah, yang efisien adalah sepanjang garis biru. Nah, kurva production possibility frontier bisa bergeser kanan jika ada pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Jadi misalnya ekonomi bertumbuh, misalnya ekonomi Indonesia bertambah 5%. Nah, di sini batas kemungkinan produksinya juga bisa bertambah 5%. Seperti itu. Jadi bisa produksi lebih banyak. Jadi kan kayak produk domestik bruto itu yang diukur adalah produksi barang dan jasanya. Apakah produksi barang dan jasanya bertambah banyak atau tidak. Nah, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi misalnya karena teknologi, misalnya teknologi yang lebih maju membuat lebih efisien sehingga kurva production possibility frontier-nya bergeser ke kanan. Jadi ke garis merah ini ya. Jadi dia bisa menghasilkan komputer dan gandum lebih banyak. Paham ya? Jadi dia bisa menghasilkan misalnya tadinya dia menghasilkan 5.000 ton gandum, sekarang bisa menghasilkan 6.000 ton gandum kalau dia mau fokus produksi gandum aja. Kalau dia mau fokus produksi komputer aja dari 100 komputer, dia sekarang bisa 600 komputer karena lebih efisien gara-gara ada pertumbuhan ekonomi yang disebabkan peningkatan sumber daya atau teknologi, misalnya peningkatan tenaga kerja. Jadi tenaga kerjanya bertambah banyak itu bagus buat perekonomian ya. Jadi masyarakat populasinya banyak itu bagus kalau tenaga kerjanya bekerja semua. Kalau tenaga kerja yang nggak bekerja semua maka inefisien, muncul pengangguran. Jadi kalau tenaga kerjanya bekerja semua maka dia akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi bentuk production possibility frontier ini garis lurus ya. Seperti ini. Cuman di dunia nyata itu bentuknya seperti busur karena ada yang disebut biaya peluang, ada yang disebut opportunity cost. Jadi untuk mendapatkan satu komputer dia harus mengorbankan 10 ton gandum. Nah, contohnya ini. Di dunia nyata ini production possibility frontier lebih mirip bentuknya busur dibanding garis lurus. Yang tadi garis lurus tujuannya untuk mempermudah doang ya. Cuman kalau di realita ini bentuknya seperti ini. Kenapa? Misalnya untuk memproduksi roti, lebih banyak roti dia harus ngorbanin tidak memproduksi cola. Maka kurva production possibility frontier-nya dari landai menjadi curam. Seperti itu. Karena sumber dayanya dialihkan dari cola ke roti. Karena apa? Karena di sini opportunity cost-nya meningkat. Colanya ini berkurang sedikit, rotinya bertambah banyak. Nah, di sini opportunity cost-nya berarti tadi kebalik ya. Jadi
Di sini dibilang Coca-Colanya berkurang sedikit, rotinya bertambah banyak. Seperti itu. Jadi biaya opportunity cost roti ini masih kecil. Nah, kalau di titik B ini, nah ini baru sebaliknya ya. Kalau di sebaliknya, jika roti bertambah sedikit, Coca-Cola yang dikorbankan jadi lebih banyak. Seperti itu. Karena apa? Karena tadi, misalnya kan tenaga kerjanya berubah industrinya jadi industri roti misalnya. Nah, yang tadinya karena tadi tenaga kerja berubah jadi industri roti, tadinya ada tinggal tersisa sedikit pembuat Coca-Cola terbaik. Nah, karena tadinya orang yang efisien memproduksi Coca-Cola ini dialihkan sumber dayanya untuk memproduksi roti, makanya dia nggak efisien. Seperti itu. Makanya orang yang tadinya ahli untuk memproduksi Coca-Cola dipaksa untuk berubah industri, berubah profesi untuk memproduksi roti. Jadi dia tadinya bisa memproduksi Coca-Cola lebih banyak, ternyata dipaksa untuk produksi roti. Makanya dia produksi rotinya lebih sedikit ya. Jadi produksi Coca-Colanya berkurang lebih banyak karena yang tadi pembuat cola terbaiknya dipakai untuk memproduksi roti. Jadi ini tadi seperti itu ya, kebalik ya kalau. Nah, makanya ini berbentuknya seperti itu ya, agar lebih gampang. Jadi kesimpulannya, production possibility frontier ini menghadapi trade-off ya, kombinasi dari satu barang tadi Coca-Cola sama roti seperti itu. Nah, tadi dibilang di sini ada yang disebut inefisien. Inefisien jika tenaga kerjanya tidak terserap semua di perekonomian, makanya muncul inefisiensi atau munculnya pengangguran. Jadi fenomena pengangguran karena tenaga kerjanya nggak terserap semua di perekonomian seperti itu. Seperti itu misalnya penduduk Indonesia, penduduknya ada 277 orang. Nah, yang jadi berarti itu yang masuk ke angkatan kerja banyak dong. Kalau dia banyak yang masuk ke angkatan kerja, berarti dia bakal produksinya lebih bakal meningkat. Nah, cuman adanya pengangguran kenapa? Karena belum semuanya terserap ke pasar tenaga kerja. Seperti itu ya. Nah, di sini apa bedanya mikroekonomi dan makroekonomi? Jadi mikroekonomi itu adalah ilmu untuk memahami bagaimana rumah tangga sama perusahaan berinteraksi di pasar ya. Pasarnya ini pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi ya. Kalau makroekonomi, nah makroekonomi ini mempelajari fenomena secara luas seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Biasanya di media ini yang dibahas tentang makroekonomi, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Cuman yang kita bahas sekarang ini mikroekonominya ya, rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar, pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi. Nah, kedua cabang ekonomi ini saling terkait, cuman mereka menjawab pertanyaan yang berbeda. Nah, ini bedanya ekonom sebagai ilmuwan sama ekonom sebagai penasihat kebijakan. Jadi, ekonom sebagai ilmuwan itu membuat pernyataan positif yang menggambarkan dunia yang sebagaimana adanya. Contohnya gimana sih? Contohnya misalnya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang, pasti inflasi. Logikanya gitu dong, nilai uang pasti turun ya. Mencetak terlalu banyak uang, nilai uang pasti turun. Karena uang bertambah, asumsi barang dan jasa konstan ya, nggak bertambah. Jadi barang dan jasa bertambah, uangnya bertambah. Jadi kenapa pemerintah nggak nyetak uang aja? Nah, kalau uangnya terlalu banyak dicetak, bisanya inflasi, uang nilainya turun. Itu amat positif. Kalau penasihat kebijakan itu gimana? Itu pernyataan normatif. Seperti itu. Jadi pernyataan normatif itu artinya pernyataan seharusnya pemerintah seperti ini, seharusnya pemerintah seperti itu. Contohnya misalnya,
Jadi seharusnya pemerintah meningkatkan tarif pajak. Nah, itu kan pertanyaan normatif. Jadi itu bukan pertanyaan positif. Artinya apa? Seharusnya pemerintah menaikkan tarif pajak, apakah tarif pajak itu baik atau buruk? Seperti itu. Kalau di bidang normatif ini dia bilang bahwa tarif pajak itu baik, tujuannya tadi misalnya untuk subsidi masyarakat seperti itu. Kalau pernyataan positif ini untuk ini tentang situasi ekonomi bagaimana padanya, bisa dikonfirmasi dan bisa disangkal. Nah, kalau normatif nggak bisa karena dia abu-abu ya. Kayak tadi naikin tarif pajak kan dia abu-abu, bisa benar bisa salah seperti itu. Kalau pertanyaan positif bisa dikonfirmasi, bisa disangkal. Contohnya gini, kalau uang terlalu banyak pasti nilai uang turun. Itu bisa dikonfirmasikan. Nilai uang pasti turun seperti itu. Jadi kalau ini misalnya normatif ini lebih ke pendapat, kalau ini lebih ke temuan teori ekonomi ya. Jumlah uang yang terlalu banyak bisa menyebabkan inflasi. Nah, pemerintah biasanya memperkerjakan banyak ekonom untuk saran kebijakan. Jadi presiden misalnya Amerika Serikat memiliki Dewan Penasihat Ekonomi. Seperti itu. Dia punya Dewan Penasihat Ekonominya tersendiri untuk membuat kebijakan. Jadi membuat kebijakan biasanya kebijakan normatif. Ini biasanya pembuat kebijakan ini tadi Dewan Penasihat Ekonomi. Kalau sebagai ilmuwan biasanya kayak guru besar atau profesor ekonomi atau doktor ekonomi atau master ekonomi misalnya menjelaskan teori yang ada sebagai dosen ya, contohnya sebagai saya ini contohnya sebagai ilmuwan. Kalau pembuat kebijakan contohnya misalnya jadi tadi penasehat ekonomi untuk presiden. Simpelnya gitu ya. Nih. Jadi ada contohnya kebijakan normatif ini. Jadi ada kebijakan yang dipertentangkan antar ekonom. Benar salahnya itu abu-abu. Jadinya nih. Contohnya ini jadi namun nih contohnya. Jadi kebijakan yang disetujui sama beberapa ekonom tuh, tapi ada juga yang menolaknya. Nih contohnya ya. Contohnya batas atas sewa rumah ya maksudnya. Atas sewa rumah atau sewa apartemen mengurangi kualitas sama kuantitas perumahan tersedia. Maksudnya ini harganya ini dibatasin. Jadi harga sewanya dibatasin, harga sewa apartemen. Contohnya di Amerika Serikat, harga sewa apartemen ini dibatasin misalnya. Ini menyebabkan kualitas rumahnya itu jadi berkurang karena apa? Jadi dia dibatasin harganya di bawah harga pasar. Kalau dia pakai harga pasar, kualitas rumahnya harusnya bagus. Seperti itu. Karena dibatasin harganya maksimal, jadi kualitasnya jelek. Seperti itu. Dapat kualitasnya jelek. Biasanya barang-barang yang harganya itu dipakem di bawah harga pasar. Jadi pemerintah tujuannya biar konsumen beli harga murah. Cuman gara-gara harganya di bawah harga pasar, kualitasnya jelek. Seperti itu. Jadi dibilang di sini 93% ekonom percaya kalau membatasi harga sewa itu tidak tidak baik buat kualitas perumahan yang tersedia seperti itu. Nih sama kayak tadi nih. Nih tarif dan kuota impor bisa mengurangi kesejahteraan. Jadi 93% ekonom setuju kalau tarif dan kuota impor mengurangi kesejahteraan ekonomi. Kenapa mengurangi? 93%-nya setuju karena 93%-nya dia kalau tarif itu kan meningkatkan harga barang. Harga barang itu merugikan konsumen. Konsumen beli barang impor dengan harga yang lebih mahal. Seperti itu. Yang 7% setuju itu biasanya yang 7%-nya ini karena tarifnya ini buat jadi masuk ke pendapatan pemerintah, pendapatan pajak ya buat subsidi masyarakat. Ini juga ya
Yang atas sewa rumah misalnya 7% yang setuju adalah yang tujuannya agar untuk melindungi konsumen seperti itu. Nah, cuman 93% yang setuju ternyata dapat rumahnya yang kualitasnya jelek seperti itu. Terus juga nih, pemerintah seharusnya tidak membatasi outsourcing ke luar negeri. Jadi misalnya perusahaan Amerika Serikat dia outsourcing customer service-nya ke perusahaan di India seperti itu karena tenaga kerjanya lebih murah daripada tenaga kerja Amerika. Jadi untuk customer service di outsourcing ke India seperti itu ya. Kenapa? Kan kalau di outsourcing tenaga kerja yang lebih murah, efeknya apa? Efeknya ke harga barang dan jasanya juga bisa lebih murah dibanding dia pakai tenaga kerjanya dalam negeri. Cuman di sini 10% yang nggak setuju ini adalah tujuannya untuk melindungi tenaga kerja di dalam negeri. Cuman di sini 90% yang setuju yang diuntungkan ini juga konsumen. Konsumen diuntungkan kalau kosnya murah, pasti harganya produk barang dan jasa juga murah. Karena perusahaan outsourcingnya tujuannya untuk menekan biaya, tujuannya untuk biar harganya kompetitif ya. Sama di sini. Amerika harus menghapus subsidi pertanian. Jadi di sini pertanian disubsidi. Nah, pertanian subsidi ini disubsidi oleh APBN. Nah, karena yang setuju menghapus subsidi ini bilang ini sama aja kayak ngabisin APBN buat subsidi pertanian. Jadi kayak petaninya itu jadi nggak kompetitif terhadap petani produk dari pertanian dari luar negeri seperti itu karena disubsidi terus sama pemerintah. 15% yang nggak setuju ini adalah dari kaum petani lokalnya karena dia bisa dilindungi karena adanya subsidi dari masyarakat Amerika Serikat. Kenapa pertanian disubsidi? Karena Amerika Serikat itu tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian itu sedikit ya karena dia udah jadi negara maju ya. Kalau negara berkembang kemungkinan masih banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian ya porsinya ya karena dia sudah jadi negara maju porsinya jadi sedikit makanya dia minta disubsidi. Cuman yang setuju menghapus subsidi 85%-nya gitu. Ya, jadi selesai untuk bab 2 ya, berpikir seperti ekonom. Tadi